konsentrasi sumber daya manusia akan menjelaskan masing-masing bidang kami. Pertama, saya Kalisa Zara akan menjelaskan mengenai JDC sendiri, yaitu analisis pengaruh tingkat pengangguran dan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Yang paling pertama pembahasan saya yaitu kemiskinan. Kemiskinan seperti yang kita tahu, yaitu merupakan persoalan yang paling fenomenal di bidang ekonomi yang harus kita atasi. Kemiskinan merupakan satu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya, misalnya seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal, pendidikan, dan serta kesehatan yang layak. Persoalan ini dipicu oleh banyak hal, misalnya saja pengangguran dan jumlah tenaga kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Dureski Amalia akan menjelaskan mini riset proposal saya yang berjudul yaitu analisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap eksploitasi anak di Kabupaten Jeneponto, di mana yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbilang tinggi. Pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat dan itu menjadi isu yang sangat hangat di negara-negara dunia. Di Indonesia, hal ini menjadi masalah besar dibandingkan negara lain. Pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas penduduk dalam sumber daya manusia yang dibarengi besarnya jumlah penduduk yang tidak terkontrol. Maka dari itu, semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan yang terjadi di negara kita ini. Di Indonesia, dengan banyaknya jumlah penduduk, masyarakatnya menggunakan hal tersebut sebagai hal yang menguntungkan. Sebab kebanyakan masyarakat Indonesia mengeksploitasi anak mereka, entah memperkerjakan keturunannya ataupun menjualnya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjutkan dari teman saya tadi itu, yang dimana saya mengenai tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi eksploitasi pekerja anak di bawah umur di Kota Makassar. Nah, pekerja anak di bawah umur merupakan masalah yang bisa dibilang serius pada suatu negara, khususnya daerah perkotaan yang padat. Sebab isu pekerja anak telah mendunia di Indonesia karena usia sekolah. Pekerja anak muncul tidak dipungkiri lagi karena keterbelakangan ekonomi keluarga yang memaksa untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, dan tidak dipungkiri juga hal ini menimbulkan eksploitasi pekerja anak yang dilakukan oleh orang tua itu sendiri. Sebab alasannya ekonomi keluarga. Kota Makassar merupakan salah satu kota yang memiliki pekerja anak di bawah umur yang putus sekolah dan tidak sedikit hampir dijumpai di setiap pelosok kota. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh faktor demografi dan sosial ekonomi terhadap partisipasi kerja penduduk lansia pada sektor informal di Kota Makassar. Latar belakangnya mengenai penuaan penduduk saat ini telah menjadi isu yang perlu diperhatikan secara serius dan baik di negara maju maupun di negara berkembang. Indonesia kini mulai memasuki karakteristik populasi di mana ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk muda lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk lansia. Lambatnya pertumbuhan penduduk usia muda disebabkan oleh penurunan tingkat kelahiran, sedangkan pencatatan pertumbuhan penduduk usia tua disebabkan karena bertambahnya angka harapan hidup. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis distribusi pendapatan masyarakat petani di Kabupaten Goa. Nah, di sini ketimbangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi di tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar yang terhadap di banyak negara sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Kesenjangan ekonomi atau ketimbangan dalam distribusi pendapatan antara ekonomi masyarakat pendapatan tinggi atau kelompok masyarakat pendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, kesenjangan ekonomi merupakan sebuah realita yang ada di masyarakat. Berbagai upaya dari pemerintah dalam masyarakat karena salah satu dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan pendapatan ekonomi. Sekian. Baik, saya Aisyah Sari. Di sini permasalahan yang saya ambil ialah dampak kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap pendapatan driver ojek online di Kota Makassar. Nah, latar belakangnya ialah dalam melaksanakan pekerjaannya, mitra ojek online tentu menggunakan bahan bakar minyak sebagai kebutuhan pokok dalam kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan alat transportasi yang mereka gunakan. Belakangan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak.
alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak yaitu membengkaknya dana subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak membawa dampak yang sangat dirasakan oleh mitra kerja ojek online. Seperti yang kita ketahui, bahan bakar minyak jenis Pertalite yang awalnya 7.500 naik menjadi 10.000 per liter. Nah, tentu itu sangat berdampak bagi mitra ojek online itu sendiri. Nah, karena tentu saja dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak, perusahaan ojek online memasang tarif baru yang disesuaikan dengan naiknya harga bahan bakar minyak tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.